Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa kembali pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi kita yang pertama di kelas 12 mata pelajaran matematika wajib, yaitu dimensi 3. Nah, untuk apa itu dimensi 3, kemudian apa cakupan materinya, itu yang akan kita bahas pada konten video pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu saya minta kepada anak-anakku kelas 12 agar menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Apabila nanti ada bagian yang kurang dimengerti, silahkan diputar ulang ataupun nanti juga bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Nah, untuk mempersingkat durasi, silahkan simak pemaparan materi dimensi 3 berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan mulai memaparkan materi tentang dimensi 3. Saya akan mulai dari pengertian dari dimensi 3. Dimensi 3, kalau dalam konteks matematika, gampangnya adalah bangun ruang. Dan bangun ruang itu merupakan bangun yang memiliki volume atau panjang kali lebar kali tinggi. Sebagai contoh dari bangun ruang atau dimensi 3, itu misalnya kubus, balok, kemudian limas, kemudian prisma, kerucut, dan bola. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang itu meliputi jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian kompetensi yang kedua itu menentukan jarak dalam ruang. Sama ya, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, kemudian untuk peta konsep dari dimensi 3 itu sendiri, seperti yang sudah digambarkan pada bagan ini ya. Jadi, pada materi dimensi 3 itu ada 3 cakupan materi, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan secara hierarkis itu seperti pada bagan ini ya. Kenapa saya bilang secara hierarkis? Karena antara cakupan ini materinya saling berkaitan. Sebagai contoh, jarak titik ke titik itu harus dikuasai dulu atau sebagai prasyarat untuk nantinya menguasai jarak titik ke garis. Kemudian jarak titik ke garis itu merupakan materi prasyarat untuk menguasai materi jarak titik ke bidang. Nah, kemudian dari 3 materi ini nantinya juga akan kita kaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konteks dalam kehidupan nyata yang ada kaitannya dengan 3 cakupan materi ini seperti apa sih? Seperti itu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan dimensi 3, kita ada rumus pembantu, yaitu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini bisa dibilang keramat ya. Rumus yang cukup simpel tetapi keramat. Kenapa keramat? Karena hampir di setiap materi yang ada kaitannya dengan geometri, maka teorema Pitagoras itu sering sekali digunakan, bahkan hampir selalu digunakan seperti itu. Nah, mungkin sedikit mengingatkan, ketika kita bicara tentang teorema Pitagoras, maka itu ada hubungannya dengan segitiga siku-siku. Karena teorema Pitagoras itu sendiri merupakan hubungan dari sisi-sisi dari segitiga siku-siku, yang bunyinya bahwa panjang sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu merupakan akar dari kuadrat jumlah dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini ada contoh bangun berdimensi 3. Itu saya tampilkan ada 4 ya. Tidak hanya 4 bangun ruang berdimensi 3 itu, tetapi karena semesta pembicaraan kita pada materi dimensi 3 itu hanya 4, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma, maka saya hanya menayangkan 4 contoh bangun berdimensi 3. Kemudian kita masuk pada materi kubus. Sebelum kita mencari tahu bagaimana cara mencari jarak dari titik ke titik, kemudian titik ke bidang, kemudian titik ke garis pada kubus, pertama kali yang harus kalian ketahui atau kuasai yaitu tentang penamaan kubus. Nah, ini merupakan sesuatu yang sepele tetapi krusial, karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya itu banyak yang salah dalam menamakan kubus ya.
Nah, untuk penamaan kubus itu ada aturannya. Karena kubus itu namanya itu biasanya terdiri dari 8 huruf. 4 huruf pertama dan 4 huruf terakhir. Nah, 4 huruf pertama itu menyatakan alas, kemudian yang 4 huruf terakhir itu menyatakan tutup. Nah, kemudian untuk penamaannya atau peletakan titik-titiknya itu sendiri juga tidak boleh sembarangan. Ini sudah disepakati dan kesepakatannya memang seperti itu dan harus seperti itu. Jadi untuk penamaan kubus, misal kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D itu menyatakan alas ya. Itu dimulai dari kiri ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri. Jadi A itu di sini, B itu di sini, kemudian C, kemudian D. Kemudian untuk tutupnya juga sama, dimulai dari kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri lagi. Nah, ini tidak boleh salah ya urutannya, karena ketika salah nanti akan berujung jawaban kalian juga salah, seperti itu. Sama halnya untuk yang kubus PQRS TUVW, itu juga sama ya, PQRS itu menyatakan alasnya, kemudian TUVW menyatakan tutupnya, seperti itu. Nah, kenapa kalian harus menguasai materi yang penamaan kubus ini? Karena nanti kalian akan dihadapkan pada suatu soal yang tidak selalu diberikan gambar ya. Nanti paling hanya menyebutkan diketahui kubus ABCD FGH atau diketahui kubus PQRS TUVW. Nah, tidak ada gambarnya. Nah, kalian harus paham bagaimana cara mengilustrasikan kubus tersebut dan menggambar sendiri dan menamai sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah diagonal sisi dan diagonal ruang kubus. Dulu ketika kalian di SMP pernah juga dibahas ya, diagonal sisi dan diagonal ruang kubus, mungkin pada materi komponen-komponen kubus. Yang akan saya bahas adalah diagonal sisi terlebih dahulu. Diagonal sisi kubus itu pengertiannya merupakan ruas garis yang terbentuk dari sudut-sudut yang berhadapan pada sisi kubus. Dalam hal ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita coba cermati yang sisi A, B, F, E, itu sudut-sudut yang saling berhadapan itu adalah sudut A dengan sudut F, kemudian sudut B dengan sudut E. Maka, ruas garis yang terbentuk dari sudut-sudut yang berhadapan, dalam hal ini AF dan BE, itu merupakan diagonal sisi kubus. Kemudian untuk sisi yang lain juga seperti itu, jadi ditarik dari sudut-sudut yang saling berhadapan pada sisinya. Nah, untuk panjangnya antara diagonal sisi kubus yang satu dengan diagonal sisi kubus yang lain itu besarnya sama. Dan ada formula khusus ya untuk diagonal sisi itu. Jadi apabila panjang rusuk kubus itu dinyatakan dalam A cm, di mana A merupakan anggota bilangan bulat, maka panjang diagonal sisi kubusnya itu A akar 2. Sebagai contoh, misal diketahui ada kubus dengan panjang rusuk 4 cm, maka diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Nah, gimana asalnya kok bisa A akar 2? Nah, itu dari sini. Coba kita cermati untuk yang diagonal sisi AF. Perhatikan segitiga ABF. Segitiga ABF ini merupakan segitiga siku-siku ya, siku-siku di B. Nah, kita akan mencari panjang AF-nya, karena panjang AB ini diketahui dan BF diketahui ya, karena merupakan panjang rusuknya. Nah, untuk mencari panjang AF atau diagonal sisi kubus, itu dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, di mana AF sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB panjangnya A, kemudian BF panjangnya juga A, sehingga diperoleh panjang AF-nya itu A akar 2, seperti itu. Kemudian untuk yang diagonal ruang kubus, definisinya diagonal ruang itu merupakan sudut yang terbentuk dari sudut-sudut yang berhadapan pada ruang kubus. Nah, kalau diagonal sisi tadi merupakan sudut yang berhadapan pada sisi kubus, nah kalau diagonal ruang itu merupakan ruas garis yang terbentuk dari sudut-sudut yang saling berhadapan pada ruang kubus. Dalam hal ini, kubus ABCDFGH, sudut ruang yang saling berhadapan itu A berhadapan dengan G, kemudian B berhadapan dengan H, kemudian E berhadapan dengan C, sehingga ada 4 diagonal ruang kubus.
Nah, kemudian bagaimana panjangnya? Panjangnya untuk keempat-empat diagonal ruang kubus itu juga sama. Dan ada rumus khusus juga. Jadi ketika suatu kubus dinyatakan dengan rusuk A atau memiliki rusuk A cm, maka diagonal ruangnya itu adalah A akar 3. Dari mana asalnya? Sama juga menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-siku di C terbentuk dari sisi AC yang merupakan diagonal sisi ya. Kemudian sisi CG yang merupakan rusuknya dan sisi AG yang merupakan diagonal ruangnya. Nah, kita mau mencari AG-nya ini berapa? Kita terapkan teorema Pythagoras, yang mana AG merupakan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC merupakan diagonal sisi, panjangnya adalah A akar 2. Dikuadratkan menjadi 2A kuadrat ya. Kemudian CG itu A dikuadratkan sehingga hasilnya akar dari 3A kuadrat, sehingga diagonal ruang kubus itu panjangnya selalu A akar 3, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jarak titik ke titik ada dimensi ruang kubus. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana jarak titik ke titik pada kubus itu mungkin langsung diterapkan ke soal saja. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik M merupakan titik tengah ruas garis DC. Tentukan A jarak titik A ke E, kemudian jarak titik B ke D, jarak titik A ke M, dan yang terakhir jarak titik F ke M. Nah, kita akan coba kupas satu-satu. Yang pertama terlebih dahulu jarak titik A ke E. Kalau kita lihat pada kubus ABCDEFGH ini, jarak titik A ke E itu merupakan rusuk kubus ya. Jadi untuk menentukan jarak titik A ke E itu sama besarnya dengan rusuk kubus. Diketahui rusuk kubusnya 8, maka jarak titik A ke E adalah 8. Tidak ada masalah untuk yang A. Kemudian selanjutnya yaitu jarak titik B ke D. Nah, kalau kita lihat pada kubus ABCD ini, jarak titik B ke D itu merupakan diagonal sisi kubus ya, yang mana pada penjelasan sebelumnya sudah diketahui bahwa panjang diagonal sisi kubus itu A akar 2. Jadi ketika di sini kubusnya memiliki panjang rusuk 8, maka BD-nya itu 8 akar 2. Kemudian jarak titik A ke M. M tadi di awal diinformasikan bahwa M itu merupakan titik tengah dari ruas DC. Oke, kemudian kita diminta mencari jarak titik A ke M dari sini ke sini. Nah, jarak titik A ke M itu bisa dicari menggunakan Pythagoras dengan menggunakan segitiga ADM. Oke, kita gambar di sebelah sini ya, segitiga ADM. Kemudian AD-nya itu 8 cm karena merupakan rusuk kubus. Kemudian DM-nya itu 4. Kenapa 4? Karena M tadi merupakan titik tengah dari ruas DC. Ketika DC-nya itu 8, maka separuhnya adalah 4. Oke, nah maka untuk mencari untuk mencari jarak A ke M menggunakan teorema Pythagoras, sama artinya kita mencari sisi miring dari segitiga siku-siku ADM. Maka diperoleh AM kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DM kuadrat. Kemudian AM kuadrat sama dengan AD-nya itu 8 kuadrat, kemudian DM-nya itu 4 kuadrat. Sehingga diperoleh AM kuadratnya adalah 80, sehingga AM-nya berarti akar dari 80. Diperoleh akar dari 80 itu 4 akar 5. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya jarak titik F ke M. Jarak titik F ke M itu ini ya, F ke M. Nah, untuk mencari jarak titik F ke M, kita juga bisa menggunakan segitiga BMF ya. Segitiga BMF, mungkin untuk lebih gampangnya kita gambar ini. Kita lihat segitiga yang ada di sini, itu sama. M tadi merupakan titik tengah dari ruas DC.
kemudian BF-nya, BF itu karena rusuk itu 8, kemudian BM. Nah, BM itu panjangnya sama dengan AM ya. Tadi AM sudah dicari pada penjelasan berikutnya, bahwa panjang AM tadi 4/5 ya. Jadi panjang BM itu sama dengan panjang AM. Maka ruas garis FM-nya bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, dengan persamaan MF² sama dengan MB² plus BF². Kemudian dengan proses yang sama, diperoleh hasil akhir bahwa jarak titik F ke M atau MF, ruas garis MF itu sama dengan 12. Nah, untuk cakupan materi yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Sebelum kita membahas tentang jarak titik ke garis, itu ada materi yang harus kita kuasai terlebih dahulu, yaitu tentang proyeksi titik ke garis. Nah, jadi proyeksi ini harus dipahami terlebih dahulu ya, karena ini merupakan prasyarat sebelum akhirnya kita nanti akan mencari jarak dari titik ke garis. Proyeksi, apa itu proyeksi titik? Jadi misalkan ini ada titik P, kemudian ada ruas garis AB. Maka yang disebut proyeksi titik P ke segmen garis AB itu merupakan titik P itu ditarik tegak lurus dengan ruas garis AB. Jadi titik P itu ditarik garis tegak lurus. Ini saya gariskan putus-putus ya, hingga tegak lurus dengan garis AB. Nah, titik yang terbentuk itu merupakan titik proyeksi dari P. Jadi R ini merupakan titik proyeksi dari P, sehingga jarak dari titik P ke ruas garis AB itu merupakan panjang dari titik P ke titik R, seperti itu. Nah, untuk mendalami materi jarak titik ke garis, mungkin juga akan langsung diterapkan ke soal. Contoh soal, sebuah kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak titik P ke ruas garis UW. Untuk menentukan jarak titik P ke garis UW pada kubus PQRS TUVW ini, berarti kita akan proyeksikan titik P terhadap ruas garis UW yang merupakan diagonal sisi kubus. Nah, kita proyeksikan, kita tarik tegak lurus dari titik P ke garis UW, sehingga kita namai titik proyeksinya itu adalah titik X, sehingga terbentuk ruas garis PX. Nah, nanti yang akan kita cari adalah ruas garis PX. Nah, untuk menentukan ruas garis PX, kita minta bantuan segitiga PWO. Yang mana kita ganti saja, kita gambar di sini. Segitiga PWU. Segitiga PWU ini merupakan segitiga sama sisi ya, karena PW ini merupakan diagonal sisi, kemudian WU juga merupakan diagonal sisi, kemudian UP ini juga merupakan diagonal sisi. Jadi ini merupakan segitiga sama sisi, sehingga PX atau proyeksi P ke garis UW ini membagi dua ruas garis UW, sehingga X ini berada di tengah-tengah ruas garis UW, sehingga di sini WX ini besarnya 2/2, UX ini besarnya juga 2/2. Kemudian untuk mencari PX kita gunakan teori, gunakan ras, misalnya fokus saya di sini ya. Kita cari PX menggunakan segitiga PWX, sehingga PX itu merupakan panjang akar dari PW kuadrat dikurangi WX kuadrat, sehingga diperoleh panjang dari PX itu 2/6. Kemudian ada soal lagi, tentukan jarak titik B ke garis AG. Jarak titik B ke garis AG, berarti langkah pertamanya sama, kita proyeksikan dulu titik B ke ruas garis AG. Titik proyeksinya adalah titik P di sini. Kemudian ruas garis AG-nya ini merupakan diagonal ruang kubus, sehingga panjangnya 6/3 karena rusuknya 6 ya. Oke, kita pindah saja gambar segitiganya di sini mungkin untuk mempermudah. Nah,
Untuk menentukan jarak titik B ke ruas garis AG, maka sama artinya dengan kita mencari panjang BP. Lalu bagaimana panjang BP itu diperoleh? Apakah menggunakan teorema Pythagoras seperti sebelumnya? Ternyata tidak bisa ya. Kenapa? Karena panjang AP kita tidak bisa ketahui, kemudian panjang PG juga kita tidak bisa ketahui. Nah, untuk mencari panjang BP kita menggunakan perbandingan alas kali tinggi ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita cermati segitiga ABG ini bisa dilihat melalui dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama itu AB sebagai alas, kemudian BG sebagai tinggi, dan sudut pandang yang kedua itu AG sebagai alasnya dan PB sebagai tingginya. Nah, kita akan gunakan perbandingan alas kali tinggi dari dua sudut pandang tersebut. Alas kali tinggi untuk AG dikali BP itu sama dengan AB dikali BG. Kemudian AG-nya itu adalah diagonal ruang ya, 6 akar 3, kemudian dikali BP. BP itu adalah yang ingin dicari atau jarak titik B ke ruas garis AG akan sama dengan AB itu 6, karena itu merupakan rusuk kubus, kemudian BG itu 6 akar 2, karena itu merupakan diagonal sisi. Nah, kemudian BP-nya bisa dicari dengan ini 6 kali 6 akar 2 itu 36 akar 2 ya, dibagi 6 akar 3, sehingga BP-nya itu ketika disederhanakan menjadi 6 akar 2 per akar 3. Nah, ini karena penyebutnya itu dalam bentuk akar, kita rasionalkan terlebih dahulu, kita kalikan akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh panjang BP itu 6 akar 3 per 3 atau 2 akar 6. Jadi jarak antara titik B ke ruas garis AG itu sama dengan 2 akar 6. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebagai evaluasi, nanti silahkan link ini dibuka. Nah, link ini isinya adalah soal ya. Link ini isinya soal, ada 4 soal. Kemudian silahkan dikerjakan. Untuk teknis pengerjaannya itu nanti silahkan upload jawaban kalian dalam bentuk PDF atau JPG. Nanti sudah ada tempatnya, jadi silahkan di-upload ya tugasnya. Kemudian untuk batas pengumpulannya itu Senin 20 Juli 2020, artinya nanti malam jam 23.59 WIB itu paling telat. Oke, mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya tunggu tugasnya, jangan sampai terlambat mengumpulkan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sekian, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.